Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Sistem peredaran darah manusia bersifat tertutup dan ganda. Tertutup artinya darah dialirkan melalui suatu pembuluh, dan ganda artinya melewati jantung sebanyak 2 kali. Lalu apa sih darah itu? Darah adalah jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Selanjutnya fungsi darah. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, mengedarkan hormon untuk kinerja tubuh, mengatur pH dan suhu tubuh, dan melawan penyakit karena mampu menghasilkan antibodi. Berikutnya penyusun jaringan darah. Darah disusun oleh plasma darah dan sel-sel darah. Kadar plasma di dalam darah adalah 55% dan sisanya diisi oleh sel-sel darah. Plasma darah. Jika kamu melihat darah berbentuk cair, sebenarnya itu adalah plasma. Sekitar 90% plasma darah tersusun oleh air, dan 10% sisanya tersusun oleh protein plasma seperti albumin yang berperan sebagai osmoregulator, globulin yang berperan sebagai penghasil antibodi, fibrinogen yang berperan dalam proses pembekuan darah. Antibodi adalah zat yang dihasilkan oleh globulin, zat makanan dan mineral seperti glukosa, dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Nah, fungsi dari plasma darah sendiri adalah untuk mengatur tekanan osmotik, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, dan mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Selanjutnya penyusun plasma darah. Yang pertama, ada serum. Serum adalah plasma yang tidak mengandung fibrinogen. Berikutnya, antibodi. Antibodi dihasilkan oleh globulin dan berfungsi untuk mengenali atau mengikat antigen atau benda asing tertentu. Selanjutnya kita membahas sel-sel darah. Yang pertama, sel darah merah. Sel darah merah atau dikenal sebagai eritrosit adalah sel darah yang berwarna merah. Warna merah disebabkan oleh adanya kandungan hemoglobin. Hemoglobin adalah senyawa yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida melalui pembuluh darah. Eritrosit berbentuk kepingan bikonkav dan tidak berinti dengan diameter 8 mikrometer dan ketebalan 2 mikrometer. Kadar eritrosit di dalam darah manusia dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan lingkungan. Proses pembentukan eritrosit berlangsung di dalam sumsum tulang belakang, dan prosesnya dikenal dengan istilah eritropoiesis. Sel darah merah ini memiliki masa hidup 120 hari. Berikutnya ada leukosit. Leukosit merupakan istilah lain dari sel darah putih. Bentuk sel ini bisa berubah-ubah dengan ukuran 10-12 mikrometer. Berbeda dengan sel darah merah yang tidak memiliki inti, sel darah putih ternyata memiliki inti. Leukosit dibentuk di sumsum tulang belakang dan jaringan limfa dengan masa hidup 12 hari. Berdasarkan ada tidaknya granula plasma, leukosit dibedakan menjadi 2, yaitu leukosit granulosit dan agranulosit. Leukosit granulosit adalah leukosit yang memiliki granula di bagian plasmanya. Contoh neutrofil, eosinofil, dan basofil. Leukosit agranulosit adalah leukosit yang tidak memiliki granula di bagian plasmanya. Contoh monosit, limfosit B, dan limfosit T. Berikutnya, trombosit. Trombosit atau keping darah adalah sel darah yang berbentuk kepingan dan tidak berinti. Trombosit berukuran 2-3 mikrometer dan berfungsi dalam proses pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah berlangsung seperti diagram berikut. Ini berikut adalah gambar dari pembekuan darah.
luka mulai dari luka, trombosit pecah mengeluarkan tromboplastin atau trombokinase, protrombin, vitamin K, trombin, ion Ca2, fibrinogen, fibrin, dan luka tertutup. Berikutnya penggolongan darah. Sistem golongan darah yang umum dikenal adalah sistem ABO dan rhesus. Golongan darah sistem ABO ditemukan oleh Karl Landsteiner. Penggolongan darah sistem ini didasarkan pada agglutinogen dan agglutinin pada arah. Agglutinogen adalah antigen yang menempel di permukaan eritrosit. Agglutinin adalah antibodi yang terdapat di plasma darah. Untuk lebih jelasnya tentang golongan darah ABO, simak tabel berikut. Inilah tabel dari sistem golongan darah ABO. Mana jenis golongan darah A jenis agglutinogennya A dan jenis agglutininnya anti B. Jenis golongan darah B, jenis agglutinogennya B, jenis agglutininnya anti A. Dan jenis golongan darah AB, jenis agglutinogennya A dan B. Dan jenis golongan darah O, jenis agglutininnya anti A dan anti B. Selanjutnya golongan darah sistem rhesus. Dasar penggolongan sistem rhesus adalah mengacu pada ada tidaknya agglutinogen RHD di permukaan eritrosit. Seseorang dikatakan memiliki rhesus positif jika terdapat agglutinogen RHD di dalam eritrositnya. Sebaliknya, seseorang dikatakan memiliki rhesus negatif jika tidak ada agglutinogen RHD di dalam eritrositnya. Berikutnya pengujian golongan darah. Jenis golongan darah yang di dalam tubuh bisa dideteksi dengan serangkaian proses menggunakan serum tertentu. Uji golongan darah ABO. Untuk mendeteksi golongan darah ABO ini, serum yang digunakan adalah serum anti-A, anti-B, dan anti-AB. Berikut ini tabel hasil ujinya. Golongan darah A, jenis serum anti-A plus, anti-B min, anti-AB plus. Golongan darah B, jenis serum anti-A min, anti-B plus, anti-AB plus. Golongan darah AB, jenis serum anti-A plus, anti-B plus, dan anti-AB plus. Golongan darah O, jenis serum anti-A min, anti-B min, dan anti-AB min. Jadi keterangannya plus sama dengan mengumpal dan min sama dengan tidak mengumpal. Selanjutnya uji golongan darah sistem rhesus. Uji golongan darah sistem rhesus ini dilakukan menggunakan serum anti-D. Analisis golongan darahnya ditentukan melalui ada tidaknya penggumpalan pada serum. Untuk hasil lengkapnya simak di tabel berikut. Golongan darah RH+, serum anti-D atau anti-RHO+. Golongan darah RH-, serum anti-D atau anti-RHO-. Keterangannya plus sama dengan menggumpal dan min sama dengan tidak menggumpal. Transfusi darah. Dalam proses transfusi darah lazim dikenal istilah donor dan resipien. Donor adalah orang yang memberikan darahnya pada orang lain, sedangkan resipien adalah orang yang menerima sumbangan darah. Penting pikirannya untuk memperhatikan golongan darah seseorang sebelum melakukan transfusi. Golongan darah yang dapat ditransfusikan ke beberapa golongan darah disebut donor universal. Contoh golongan darah O. Golongan darah yang bisa menerima darah dari berbagai golongan disebut resipien universal. Contoh golongan darah AB. Alat-alat peredaran darah. Darah diedarkan ke seluruh tubuh melalui suatu pembuluh. Darah bisa sampai ke pembuluh karena dipompa oleh organ bernama jantung. Jantung. Jantung merupakan organ peredaran darah yang berbentuk seperti kerucut, tumpul, dan ujung bawahnya agak miring ke bagian kiri. Jantung terletak di antara paru-paru dan di atas diafragma, di dalam rongga dada. Ukuran jantung hampir sama dengan kepalan tangan orang dewasa dengan berat 220 sampai dengan 260 gram untuk orang dewasa. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah keluar jantung, lalu kembali lagi ke jantung. Terdapat 3 pembuluh darah. Pembuluh darah utama yaitu arteri, vena, dan kapiler.
Arteri adalah pembuluh yang pangkalnya ada di bilik jantung. Pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah keluar jantung. Pembuluh vena adalah pembuluh yang berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Ujung pembuluh ini berada di serambi jantung. Pembuluh kapiler memegang peranan penting dalam proses pertukaran zat di dalam darah.